Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait OTT KPK di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam Indra, 6 tersangka sudah berhasil diamankan KPK. Lantas bagaimana dengan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur yang kabarnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap? Ya Kevin, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwasanya baru saja sore hari tadi ini KPK merilis 6 tersangka terkait OTT yang dilakukan oleh KPK ini dalam kasus suap menyuap di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana dalam OTT ini setidaknya 6 orang sudah ditahan, meliputi dari 5 wanita, maksud kami 5 laki-laki dan 1 perempuan. Dan terkait, kalau kita dapat kami kabarkan terkait OTT ini, bahwasannya KPK juga sudah menggeledah rumah dinas maupun ruangan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang mana KPK ini nantinya akan melakukan panggilan 1, panggilan 2, dan panggilan 3. Ketika tidak diindahkan, baru saja KPK akan memasuki jadi DPO begitu, Kevin dan juga pemirsa. Bahwasanya nantinya akan proses pemanggilan ini akan secepatnya dilakukan oleh KPK sendiri. Dan kalau kita ketahui bahwasanya terkait OTT ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2024 dan pada 6 Oktober itu hanya 2 saja yang baru sampai Jakarta dan langsung memakai pakaian tahanan dari rutan KPK. Dan untuk pengumpulan ataupun 4 lainnya ini baru saja kemarin malam ini, Kevin dan juga pemirsa. Dan karena beda penerbangan begitu, dan baru saja tadi dirilis oleh KPK terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan 6 tersangka ini yang berinisial YUL sebagai Kabid Cipta Karya PUPR, YUD swasta dan MHD supir YUL, AND swasta, ARS staf Cipta Karya, BYG supir SOL, AMD pengepul uang penyedia fee, dan SHB selaku Gubernur Kalsel. Yang mana selain menangkap para pelaku ini, tadi kami juga menyaksikan secara langsung barang bukti berupa uang tunai sebesar 12 miliar yang diletakkan begitu dari berbagai macam tempat, seperti ada dalam koper maupun juga ada yang dalam kardus, Kevin, yang mana kardus yang kardus air mineral begitu. Dan nantinya ini para tersangka ini akan sudah ditahan di rutan kelas 1 di KPK Jakarta Timur juga ada, dan nantinya sementara ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari sementara terhitung dari tanggal 7 Oktober 2024 hingga tanggal 26 Oktober 2024, dan nantinya mereka akan update kembali ataupun dilanjutkan pemeriksaan begitu untuk mengetahui siapa saja dalang maupun pelaku lainnya begitu, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan yang berinisial SHB. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya KPK nantinya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan dan konferensi kelanjutan untuk memastikan keterlibatan dari Gubernur Kalimantan Selatan ini, Kevin, dan nantinya akan dipanggil dari panggilan 1, panggilan 2, 3 sebelum menjadi DPO begitu, Kevin. Sementara itu, Kevin, yang dapat kami sampaikan dari KPK. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas, Indra. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Sampang Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian Hakim pada saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade.
Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik ke rumah diintai. Posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam. Pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rapat audiensi bersama DPR RI, para hakim menyampaikan 4 tuntutan utamanya. Menurut mereka, kesejahteraan yang tidak memadai berpotensi mengurangi semangat kerja hakim, serta mempengaruhi integritas dalam menjalankan tugas. Keempat tuntutan utama yang disampaikan para hakim di hadapan pimpinan DPR dalam rapat audiensi hari ini. Yang pertama, mendorong perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Kedua, menuntut pembahasan RUU Jabatan Hakim. Ketiga, mendorong DPR membahas RUU Contempt of Court atau pelecehan terhadap persidangan. Keempat, meminta adanya aturan jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga. Pemirsa, ada momen menarik saat berlangsungnya audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI yang tengah membahas mengenai kesejahteraan hakim pada Selasa siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan setelah dilantik akan mensejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu.
Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang
kepala negara di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Berikut besaran gaji dan tunjangan para hakim. Besaran gaji hakim berbeda-beda tergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulan. Selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan juga lokasi. Selain itu, hakim menerima tunjangan yang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Ridwan Kamil pun menyampaikan program pasangan Ridho mulai dari sekolah gratis, dokter keliling hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Mundur. Ridwan Kamil tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa warga Penjaringan dan membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat juga berdiskusi dengan warga dan mensosialisasikan program Ridwan Kamil dan Suswono. Jika terpilih sebagai gubernur, diantaranya sekolah gratis, dokter keliling hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Pada warga terlihat antusias dan meminta kepada cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan dan juga meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Mensosialisasikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LKK semua insya Allah juga akan dinaikkan. Menyampaikan dokter keliling buat lansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan buat mereka yang ingin berusaha. Semua diapresiasi oleh masyarakat, tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 1, nomor urut 3, Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungannya itu, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas, dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan juga pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Bukan ngecilin PPSU. PPSU itu cuma lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita. Bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang di sana lansia masih kerja.
Ya, tak hanya turun lapangan, para paslon yang bertarung di Jakarta juga ramai-ramai membuat konten sosial yang menarik. Bahkan iklan kampanye politik dibuat kekinian demi menjaring suara Gen Z dan juga milenial. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sidul anak sekolahan tak bisa dilepaskan dari pasangan nomor urut 3, Pramono Rano. Meski sinetron ini cukup jadul, namun tim ses Pramono Rano berhasil mengolahnya menjadi materi yang bisa diterima anak muda. Tak hanya itu, konten-konten kampanye keduanya di media sosial pun berkonsep kekinian. Narasi hingga visualnya pun dibuat untuk menarik suara Gen Z dan juga milenial. Kenalkan, kami Ridwan Kamil dan Suswono. Kami siap membawa perubahan positif bagi Jakarta. Visi kami adalah Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera. Jakarta baru mempersiapkan peran baru Jakarta setelah perpindahan ibu kota. Kota global, pintu gerbang Indonesia ke dunia, di mana inovasi bertemu tradisi dan bisnis berkembang. Sementara lawannya, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, mencoba memaksimalkan AI dalam kampanye virtualnya. Nantinya, bila keduanya memenangkan Pilkada Jakarta, AI akan menjadi standar komunikasi publik Pemprov Jakarta. Pasangan yang dikenal dengan Rido ini juga sering bagikan momen-momen kampanye di media sosial milik mereka. Tentu saja, materi yang dibagikan menggunakan konsep kekinian, mulai dari adu pantun hingga permainan menarik. Ada yang jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Oplet Pelestari Budaya Betawi. Namun berbeda dengan pasangan nomor urut 2, Dharma Pangerekun dan juga Kun Wardana. Keduanya masih kurang aktif memanfaatkan media sosial. Kepada media, Dharma Pangerekun akui tidak memiliki dana yang berlimpah untuk kampanye sebagai calon gubernur Jakarta. Bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari, lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul, duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami, mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Kampanye melalui media sosial ataupun belusukan seharusnya bukan hanya menjadi gimmick politik, tetapi juga kerja nyata demi Jakarta baru, Jakarta berjala, dan Jakarta yang aman bagi warganya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur petahana Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana Pilkada Jawa Timur pada 18 Oktober mendatang. Menurut Khofifah, hasil signifikan di Jawa Timur selama beliau menjabat akan menjadi materi kuat debat perdana mendatang. Menghadapi debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2024 yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang, calon gubernur petahana Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap dan tak mempersiapkan hal khusus. Pernyataan ini disampaikan Khofifah usai menghadiri acara Madiun Bersolawat bersama ribuan santri dan jemaah dalam rangka Haul Ponpes Darussalam Mekar Agung bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin malam. Menurut Khofifah, debat perdana yang mengusung tema kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan sektor pangan telah sukses dilakukannya dengan hasil signifikan di Jawa Timur selama menjabat sebagai gubernur periode 2019-2024 lalu. Insya Allah kita sudah melakukan cukup signifikan pendidikan yang dalam kewenangan Pemprov kan SMA, SMK, dan kita alhamdulillah
5 tahun berturut-turut. Saya sebut 5 tahun karena sampai dengan Maret 2024 siswa SMA Jawa Timur, Alia Jawa Timur yang diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes tertinggi. 5 tahun berturut-turut. Sementara Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak kini masih fokus dengan agenda kampanye di Jawa Timur dan konsolidasi tim pemenangan di wilayah kabupaten kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Sementara calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini mengunjungi Pantai Duta Probolinggo pada Senin siang. Dalam rangkaian kampanye tersebut, Risma melakukan aksi bersih-bersih pantai bersama para nelayan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menggelar kampanye bersih-bersih di bibir Pantai Duta, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Bersih-bersih pantai dilakukan bersama-sama masyarakat, nelayan, dan juga calon bupati dan wali kota Probolinggo dari Partai PDIP, Zulmi Nur Hasani dan Sri Setio Pratiwi. Bersih-bersih pantai ini digelar sekaligus untuk mendengar keluhan maupun aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya para nelayan. Selain menyejahterakan masyarakat dari segala lini, Tri Risma hari ini juga memiliki program untuk menyejahterakan nelayan. Untuk para nelayan memang sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa. Risma berjanji akan menyejahterakan nelayan dengan cara konkret. Salah satunya adalah memberi bantuan kapal nelayan yang lebih besar. Dengan kapal yang lebih besar, nelayan bisa menangkap ikan lebih jauh dan berpotensi akan mendapatkan penghasilan lebih besar pula. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 2 jenderal calon gubernur Jawa Tengah berusukan temui warga. Keduanya belanja masalah yang selama ini menghantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika tegaskan akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4% bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa digaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi belusukan temui petani di Desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tani, dan pembagian pupuk berdasarkan zonasi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membeberkan total investasi IKN hingga saat ini telah mencapai angka 58 triliun. Jokowi menambahkan pemerintah menseleksi setiap investor yang masuk. Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih terus berlanjut. Presiden Joko Widodo mengatakan tetap yakin dapat mengejar target investasi swasta di IKN mencapai 100 triliun rupiah meski pergantian tahun sudah semakin dekat. Walaupun investasi di IKN saat ini masih setengah dari target, namun Presiden Jokowi optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Jokowi membeberkan total capaian investasi hingga saat ini sudah mencapai angka 58 triliun rupiah dan itu merupakan angka yang besar. Ia juga menambahkan pemerintah menyeleksi setiap investor yang masuk. Karena yang masuk itu sebenarnya banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh, 58 triliun. Sebelumnya, Otorita IKN menargetkan investasi swasta atau yang bukan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) masuk 100 triliun rupiah tahun ini. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara soal pemindahan aparatur negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara yang sempat mengalami penundaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, memastikan pemindahan akan segera dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Hal tersebut segera dilakukan setelah mendapatkan perintah dan arahan dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Anas mengatakan persiapan pemindahan ASN telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Presiden Jokowi meminta Menteri PUPR untuk menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem di IKN sebelum pemindahan ibu kota. Karena itulah rencana pemindahan ASN ke IKN mengalami penundaan. Dengan telah turunnya perintah pemindahan ASN di bulan Januari 2025 mendatang, pihak Kemenpan RB akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN. Baik teman-teman sekalian, kami tadi malam mendapatkan arahan dari Bapak Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa telah diperintahkan kepada Kemenpan RB untuk menyiapkan perpindahan ASN di bulan Januari. Tadi kami langsung koordinasi dengan tim internal dan kami tadi koordinasi juga dengan Kepala UIKN, Menteri PU, bahwa sebenarnya di Oktober-Desember ini sudah siap, tetapi jika di Januari sudah sangat siap infrastruktur yang ada di IKN. Ya, termasuk dalam waktu dekat akan ada peresmian rumah sakit di IKN, sehingga ini menjadi supporting system yang melengkapi kebutuhan dasar dari teman-teman yang ada di IKN nanti. Sekali lagi terkait dengan perpindahan, Kemenpan RB telah menyiapkan berbagai skema bahwa seluruh kementerian lembaga akan pindah. Kita sudah punya by name by address dan jabatan apa saja yang akan pindah. Tentu ini menyesuaikan dengan kesiapan hunian. Presiden Joko Widodo memprediksi ada 3 negara di Asia yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. 3 negara yang dimaksud adalah India, Tiongkok, dan Indonesia. Jokowi mengatakan perpindahan predikat kekuatan ekonomi dunia terhadap 3 negara tersebut disebutnya sebagai abad Asia. Klaim dari Jokowi tersebut berdasarkan adanya perpindahan ekonomi dari negara barat ke negara di Asia. Mantan wali kota Solo itu pun mewanti-wanti kepada pemerintahan yang baru bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru, maka banyak tantangan yang harus dilewati. Sehingga Jokowi meminta agar pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk selalu optimis. Jokowi pun menyatakan tantangan yang harus dilewati Indonesia seperti perlambatan ekonomi global. Saat ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan dalam kisaran 2,7 hingga 2,8%. Namun menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari pertumbuhan ekonomi global. Karena kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan.
India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia. Kementerian PUPR telah membangun 5.999 km jalan nasional baru selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, serta telah menyelesaikan 2.432 km jalan tol. Selama 1 dekade tersebut, anggaran pembangunan infrastruktur tersebar ke seluruh Indonesia. Pulau Jawa menelan anggaran sebesar mencapai 1.494,74 triliun dialokasikan untuk 1 program dan 86 proyek. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan capaian pembangunan infrastruktur konektivitas yang telah diselesaikan selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama pemerintahannya yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini, pemerintah telah membangun 5.999 km jalan nasional baru, serta telah menyelesaikan 2.432 km jalan tol. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawijaya, mengatakan adapun untuk tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga masih menjadikan penyelesaian pembangunan jalan nasional baru sebagai program utama. Salah satunya termasuk lintas selatan Jawa atau bisa disebut jalur pantai selatan atau Pansela yang sejauh ini baru tersambung dari Banten hingga Malang di Jawa Timur yang ditargetkan dapat selesai sampai Banyuwangi. Kita membangun 6.000 km jalan, tepatnya 5.999 km. Di mana aja itu? Perbatasan Kalimantan, Trans Kalimantan, Trans Papua, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, perbatasan di NTT, kemudian juga jalan pantai selatan Jawa, itu dari mulai Banten sampai ke Malang, ya, yang sudah tersambung. Sisanya sekitar 230 kilo lagi dari Malang sampai ke Banyuwangi akan kita lanjutkan. Nah, itu 6.000 km jalan nasional yang non-tol. Nah, sementara juga ada jalan tol. Target kita sebetulnya 2.700 kilo tol yang beroperasi baru. Tol baru yang beroperasi, ya. Nah, tapi sampai akhir tahun 2024 nanti. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, anggaran pembangunan infrastruktur tersebar ke seluruh Indonesia. Di Pulau Jawa, anggaran terbesar sebesar 1.494,74 triliun dialokasikan untuk 1 program dan 86 proyek. Sementara Sumatera mendapatkan 646,31 triliun rupiah untuk 42 proyek. Kemudian ada Kalimantan yang menerima 224,5 triliun untuk 14 proyek. Sulawesi mendapat 1.233,76 triliun untuk 31 proyek dan Bali serta Nusa Tenggara sebesar 45 triliun. Sementara itu Maluku dan Papua menerima 945,16 triliun rupiah untuk pengembangan proyek-proyek di kawasan tersebut. Pemirsa, sejak tahun 2017, Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman telah mendanai proyek-proyek infrastruktur yang terdaftar dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dalam catatan Elman, total 126 PSN telah dibiayai Elman dengan realisasi sebesar 134,45 triliun untuk pendanaan lahan PSN, di mana 78 diantaranya telah berhasil diselesaikan dan beroperasi. Angka ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam upaya meningkatkan infrastruktur nasional yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Nasional Basuki Purwadi menegaskan, keberhasilan dalam menyelesaikan lebih dari 60% dari total proyek yang dibiayai mencerminkan manajemen yang efektif dan kolaboratif yang baik. Kedepan, Elman harus terus berinovasi dalam pendekatan pembiayaan dan pendanaan infrastruktur serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial. Tanggal 4 Oktober yang lalu, total realisasi pendanaan lahan PSN yang dilakukan melalui Elman adalah berjumlah 134,45 triliun rupiah.
Ini jumlah yang luar biasa. Dan ini dana APBN yang digunakan untuk membangun Indonesia. Membangun Indonesia ini tentunya dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan lain sebagainya. Nah, kalau tahun ini saja berapa Pak? Tahun ini saja dari Januari sampai tanggal 4 Oktober kemarin, kita sudah merealisasikan 10,57 triliun rupiah. Pemirsa, Sido Prime akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime, pemirsa. Pelantikan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan berlangsung 20 Oktober mendatang. Usai pelantikan, Presiden Jokowi yang akan purna tugas memimpin negara ternyata telah mempunyai rencana. Sebelum pelantikan Pak ya? 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Joko Widodo mengungkapkan setelah pelantikan Prabowo, dirinya akan kembali ke Solo pada sore hari. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan terus yang akan pulang ke Solo dulu. Liburan pulang ke Solo dulu. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan diberikan 2 kali sehari. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan makan bergizi gratis akan diberikan pada pagi dan siang hari. Program makan bergizi gratis akan diberikan 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi dan siang hari. Hal itu diungkapkan adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Makan bergizi gratis perlu diberikan 2 kali dalam sehari karena berdasarkan data Kementerian Kesehatan sebanyak 41% anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar. Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan, apabila program makan bergizi gratis ini hanya diberikan untuk sarapan saja, maka hal itu dinilai tidak akan cukup menunjang gizi para anak bangsa dan ibu rumah tangga yang menjadi sasaran dari program tersebut. Nah, di sini saya mau luruskan, ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari, ya. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Pemberian makan siang gratis ini diakui Hashim sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional di tanah air agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya di dunia seperti misalnya di Finlandia, Korea Selatan, Selandia Baru, atau bahkan negara tetangga seperti Malaysia. Pemirsa, Kementerian Perindustrian angkat bicara terkait ramainya isu di masyarakat terkait telepon seluler iPhone 16 yang belum bisa masuk ke pasar Indonesia. Salah satu penyebabnya pihak Apple masih mengurus proses sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan pihak Apple masih dalam proses pengurusan sertifikat TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler. Menurut Agus, berdasarkan Permen Perin nomor 29 tahun 2017, penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan 3 skema.
yaitu skema manufaktur atau pembuatan produk di dalam negeri, skema aplikasi atau pembuatan aplikasi di dalam negeri, atau skema pengembangan inovasi di dalam negeri. Dalam hal ini, skema yang digunakan Apple adalah melalui skema pengembangan inovasi tersebut. Sebelumnya, Apple telah mendapatkan sertifikat TKDN, tetapi masa berlakunya sudah habis sehingga harus diperpanjang. Sebelumnya, Apple sudah bisa menjual produk-produknya di Indonesia karena mereka sudah mendapatkan sertifikat TKDN. Namun, masa berlaku dari sertifikat tersebut sudah habis, sehingga memang harus diperpanjang. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah telah menyalurkan kredit usaha rakyat hampir 1.800 triliun rupiah yang telah disalurkan kepada 48 juta debitur. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan sejumlah capaian yang telah dilakukan kementerian yang dipimpinnya. Teten menyebutkan Kemenkop UKM telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 1.793 triliun rupiah kepada 48 juta debitur seiring dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Adapun untuk penyaluran dana bergulir melalui LPDP, Kemenkop telah menyalurkan sebanyak 13,84 triliun rupiah dengan 1.300 mitra debitur atau 493.000 penerima. Untuk sejumlah infrastruktur penunjang UMKM, pihaknya juga telah melakukan revitalisasi pasar sebanyak 371 pasar rakyat dengan lebih dari 29.000 masyarakat memanfaatkan pasar tersebut. Dan terdapat 107 unit pusat layanan usaha terpadu atau PLUT di seluruh Indonesia. Itu sudah sekitar 1.793,20 triliun yang disalurkan kepada 48,1 juta UMKM atau debitur. Walaupun catatan Bank Dunia, kita masih ada banyak UMKM yang belum terhubung ke pembiayaan, yang lebih dari 30 juta. Nah, karena itu kita juga sedang mengembangkan inovasi agar penyalur KUR juga menggunakan inovatif credit scoring. Ya, perkembangannya sudah lumayan bagus. Kalau dari awal masih banyak nolak, belakangan saya kira OJK sudah mempersiapkan infrastrukturnya, ya. Sudah ada izin baru perusahaan inovatif credit scoring dan ada 17 yang sudah terdaftar. Ini saya kira akan membantu penerapan inovatif credit scoring. Teten menambahkan pihaknya juga telah membangun 44 layanan rumah kemasan dan 12 rumah produksi bersama. Sementara untuk pendataan lengkap dan transformasi digital UMKM, hingga saat ini terdapat 25,54 juta UMKM on board digital. Pemirsa, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Hingga September 2024, pemerintah mencatat belanja produk dalam negeri mencapai 483 triliun rupiah. Pemerintah melalui Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN terus memperkuat belanja produk dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah terus mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menperin mencatat realisasi belanja produk dalam negeri tahun 2022 tercatat sebesar 440 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 582 triliun rupiah atau naik 32%. Sementara untuk tahun ini, hingga 16 September 2024, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah membelanjakan sebesar 483 triliun rupiah, di mana hingga akhir tahun diharapkan meningkat sesuai target sebesar 1.159 triliun rupiah. Dari belanja PDN yang ditetapkan 400 triliun pada tahun 2022. Ini sesuai dengan amanat dari Impres nomor 2 tahun 2022. Sedangkan pada tahun lalu, 2023, Kementerian dan Lembaga dan Pemda telah membelanjakan sebesar 582,5 triliun untuk PDN, dan ini naik juga
32,3% dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Di sisi lain, Agus menambahkan, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan jumlah produk yang ber-TKDN. Saat ini telah terdapat 43.724 produk ber-TKDN yang diverifikasi oleh lembaga verifikator independen. Dan juga terdapat 18.812 produk ber-TKDN dengan perhitungan TKDN khusus industri kecil. Tentu saja, dengan semakin banyak penggunaan produk dalam negeri, investasi akan semakin meningkat serta tenaga kerja semakin banyak terserap. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menggema. Akankah keduanya menjalin kerjasama? Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan bertemu sebelum pelantikan Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah ke makam Bung Karno sering dilakukan Megawati dan keluarga jelang momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga agenda politik. Karena itu, momen ziarah ini dikaitkan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih dirahasiakan waktu dan juga tempatnya. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelumnya momen hangat terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI 2024-2029. Momen ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Puan juga mengungkap akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Megawati akan terlaksana sebelum hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Bahkan Prabowo juga diisukan sudah menyiapkan kursi menteri bagi PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar bergabungnya PDIP dalam koalisi Prabowo Gibran kian kencang menggema. Prabowo Subianto disebut akan segera bertemu dengan Megawati Soekarnoputri membahas peluang kerjasama. Jika benar PDIP bergabung, maka dinamika politik di DPR pun terasa semakin paripurna. 8 partai pemilik kursi Senayan hampir dipastikan akan kerap satu suara. Lantas, apakah peran dari DPR RI sebenarnya? Akankah hanya menjadi tukang stempel semata? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Wasekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, politisi PDIP Fauzan Amar, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mas Andi, Pak Fauzan, dan Pak Nyarwi. Selamat malam. Malam semua, Mas Fauzan, Mas Nyarwi, Mas Kevin. Ya. Semoga sehat selalu ya Bapak-Bapak.
Baik, saya mau ke Pak Fauzan terlebih dahulu. Kira-kira kapan nih dari Ketua Umum Ibu Mega akan bertemu dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira seperti disampaikan oleh Pak Hasto, Mbak Puan, dan Pak Prabowo sendiri, insya Allah akan dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ya. Dan ini sekarang kita sedang mencari ya momentum yang pas, terutama terkait dengan tempat dan waktu, jamnya di mana gitu ya, jam berapa di mana. Ini yang masih kita cari suasana yang nyaman lah, karena kan ya dua tokoh ini kan merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh ya di Indonesia ini ya. Keduanya pernah bersanding ketika menjadi calon presiden dan wakil presiden, kemudian juga pernah bertanding ya ketika masing-masing mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan sekarang ketika pertandingannya sudah selesai ya saatnya lah bersanding gitu ya, karena ya membangun bangsa dan negara ini kan tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bekerja sama, bersinergi, atau dalam bahasa Bung Karno harus bergotong royong, banting tulang bersama, bahu-membahu bersama, kerja keras bersama. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif dan harus kita apresiasi, karena setidaknya pertemuan itu antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu mengurangi tensi ketegangan menjelang transisi pada tanggal 20 Oktober. Jadi tentu kita berharap ya pertemuan ini segera terrealisasi sehingga nanti ngopi saya dengan Mas Andi juga lebih enak ya gitu ya. Karena ya kan kalau aduh gimana ya kan kita tidak enak juga kalau udah ketemu kan ya mau apa lagi orang di atas saya sudah ketemu. Begitu Mas. Oke, masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu. Kalau dari Gerindra sendiri, Mas Andi, sudah ada kepastian belum? Atau bagaimana sejauh ini komunikasi yang dilakukan dengan PDIP? Iya, tadi Mas Fauzan udah mengawali sebelum pelantikan ya. Prediksinya rencananya di atas tanggal 10. Jadi ada kemungkinan tanggal 11, 12, atau 13. Oke. Tapi tanggal 11 ada agenda di IKN, kemungkinan juga setelah itu gitu. Jadi Pak Jokowi kan mengadakan agenda tuh di IKN. Tentunya Pak Prabowo juga pasti datang ke sana gitu. Jadi antara tanggal-tanggal itu Mas. Oke, di atas jadi tanggal. tadi udah disampaikan ya oleh Mas Fauzan. Di atas tanggal 10. Oke, di atas tanggal 10. Untuk kemungkinan tempatnya? 11, 12, atau 13. Lokasinya Mas Andi? Kenapa? Lokasinya lokasi masih bertemu di mana? dirahasiakan itu Mas. Yang jelas di tempat, kemungkinan besar di tempat yang netral gitu. Oh gitu. Masih dirahasiakan, ya. Oke, ini yang menjadi pertanyaan juga yang menarik. Apa yang ingin diperbincangkan? Apakah nanti akan berbicara terkait dengan pemilihan dari kabinet atau seperti apa sebenarnya? Mas Andi dulu. Sebenarnya begini Mas, beliau-beliau berdua ini kan tokoh besar ya. Dua-duanya pemenang pemilu, satu pemenang pemilu pileg, satunya pemenang pilpres ya. Dua ketum parpol besar lah. Jadi, dan kebetulan berada di jalan yang berseberangan waktu pilpres kemarin. Jadi bagaimanapun juga, pertama Pak Prabowo akan mengkondisikan ya adanya kohesivitas sosial di bawah yang mungkin saat ini masih terpolarisasi. Yang kedua adalah agenda besar. Jadi Indonesia ini tantangannya kan besar ya. Secara geopolitik kita ini kan mengalami konflik di luar sana yang cukup menantang gitu ya. Impact-nya salah satunya kan juga ke Indonesia ya. Kita kan ngomongin cost of fund ya, cost of transportation dan lain sebagainya yang berimpact besar ke Indonesia. Nah ini kalau tidak bersatu ya di internal, di dalam negeri ini nggak bersatu ya susah nanti kita akan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Ini belum tantangan-tantangan untuk domestik ya. Kita misalkan rupiah terus melemah ya. Impor kita masih tinggi, ya, produktivitas kita masih rendah, ya, stunting masih ya 20% ya totalnya. Ini kan perlu jawaban bersama-sama, Mas. Jadi kalau tantangan ini dianggap hal yang kecil-kecil aja, ya urusannya cuman gue menang dan gue duduk, lu kalah harus di luar eksekutif. Nah itu terlalu kecil kalau ngomongin kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah ngomongin bagaimana gotong royong ke depan untuk membesarkan Indonesia ini. Naik kelas menjadi negara maju gitu. Jadi seperti itu obrolan-obrolan yang nanti akan
bisa dibawa oleh Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo akan mengajak Bu Mega dan PDIP untuk membangun negara ke depan, iya, saya pastikan ada nanti. Karena Pak Prabowo ini kan ya satu musuh terlalu banyak, ya 1000 kawan kurang. Nah, jadi sebenarnya temanya adalah tema gotong royong tersebut. Jadi membangun negara ke depan secara bersama-sama. Ngapain kan PDIP banyak nih pemikiran-pemikiran yang bagus. Misalkan Trisaktinya Bung Karno ya, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dan satu lagi itu berdaulat dalam bidang politik. Nah, jadi itu kan bagus, tinggal dijalankan aja. Jadi kan konsep-konsep seperti itu perlu kita dukung bareng-bareng gitu. Kalau cuma ngomongin soal nanti nggak ada oposisi loh. Parlemen itu fungsinya tetap jalan, Mas. Apa jaminannya parlemen tetap bisa jalan? Di situ ada interpelasi, ada angket. Ya, PDIP itu sekarang meskipun Presiden Pak Jokowi masih galak-galak di DPR. Ya, jadi fungsi tetap berjalan. Jadi bukan berarti misalkan PDIP masuk ke pemerintahan, legislatif nggak berfungsi, tetap berfungsi. Pak Prabowo sendiri dalam diklat di Hambalang ke kader-kadernya juga bilang, kalau program saya bagus, tolong didukung. Kalau programnya nggak bagus ya, atau saya menyeleweng, silakan tinggalkan saya. Gentle itu, gitu. Jadi seperti itu nanti yang ke depan untuk menjadi tema besarnya. Saya kira itu, Mas. Oke, saya mau ke Pak Fauzan dan juga dengan Mas Andi juga nanti. Ada informasi yang beredar, apakah memang betul bahwa Presiden Jokowi ini menolak untuk PDIP gabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM? Tanggapan Anda, Pak Fauzan, seperti apa? Ya, saya kira itu hak pribadi daripada Pak Jokowi ya, apakah beliau menolak atau mendukung. Ya, bagi kami ini adalah soal komitmen Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia itu menjadi negara yang maju, yang berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini saya kira ini yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Bahwa kemudian ketika ingin menuju ke arah sana ada yang tadi disebut Mas Andi, ada tantangan, ya baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. Saya menganggapnya itu sebagian dari dinamika politik. Wajar lah gitu ya. Karena bagaimanapun tidak semua orang itu suka dengan apa yang dilakukan untuk kebaikan. Ya pasti ada yang kemudian ketidaksukaan itu ditunjukkan dengan sesuatu yang nyata, misalnya dalam bentuk penolakan, ya ataupun dalam bentuk menghalang-halangi. Memang isu itu ada ya, dan bagi kami dengan PDI Perjuangan, dengan Pak Prabowo, Ibu Ketua Umum Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak masalah. Ya. Kalau kemudian ada masalah antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, saya kira kita semua sudah tahu ya, dan itu bagi kami ya karena pemilu sudah selesai, ya sudah ada pemenangnya. Tadi yang PDI Perjuangan sebagai pemenang di legislatif, Pak Prabowo sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden, masing-masing sudah mengakui kemenangannya, dan yang di DPR juga sudah dilantik. Bahkan kemarin kita lihat bersama tidak adanya perubahan dalam Undang-Undang MD3 di mana pemenang pemilu adalah menjadi ketua DPR. Itu saya kira juga bagian dari kita bagaimana saling menghargai ya satu sama lain sebagai pemenang pemilu. Nah, ketika kemudian Pak Prabowo nanti dilantik sebagai presiden, ya kita harus menghargai semua proses telah dilalui, baik itu di KPU, di Mahkamah Konstitusi, ya tidak ada salah lain ya. Kalau dalam istilah Al-Quran itu wasawirhum fil amri, musyawarahlah dalam segala urusan. Faida azamta, kita sudah sepakat, ya sudahlah kita bertawakal menyerahkan diri kepada Tuhan, kita serahkan, mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Bahwa ada riak, ya ada dinamika yang menyertainya, saya kira itu hal yang wajar. Hanya masih pantas menghalang-halangi. Dasarnya apa kan gitu. Toh kita juga untuk bangsa dan negara. Tadi Mas Andi sudah menjelaskan visi kita bersama adalah bagaimana Indonesia menjadi negara yang maju. Ada hal yang baik dari ajaran Trisakti Bung Karno, dan itu bisa diterapkan, tentu bagus ya, karena itu adalah bagian untuk kedaulatan bangsa dan negara. Ada hal yang baik dari Pak Prabowo, ya kita dukung karena itu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Begitu Mas. Oke, menghargai setiap informasi yang beredar di luar, termasuk dari Presiden Jokowi yang ingin menolak PDIP gabung dengan KIM, ini masih informasi yang beredar. Kalau Mas Andi menanggapi hal ini, dan juga apakah memang sudah mendengar isu-isu terkait dengan hal ini bahwa Presiden Jokowi menolak PDIP untuk masuk ke dalam KIM?
Nggak tahu saya, Mas. Mungkin bisa ditanyakan ke jubir Presiden Jokowi ya, kalau Pak Jokowi menolak. Tapi kalau kami sih, apa urgensinya menolak? Gitu. Toh PDIP juga partai besar di Indonesia, partai pemenang pemilu lagi, bukan partai terlarang gitu. Ibu Megawati juga presiden ke-5 gitu. Jadi wajar kalau mengadakan pertemuan. Jadi kalau usaha-usaha kebaikan ini kan menurut kami perlu didukung. Gitu. Kan agendanya juga agenda baik. Ya, nggak ada agenda terselubung, ya, agenda membahayakan negara juga tidak ada. Gitu. Jadi kalau untuk membangun negara, untuk menjawab tantangan-tantangan sosial kemasyarakatan, untuk memenuhi janji kampanyenya Pak Prabowo, kan idealnya kan kita dukung. Gitu. Nah, tadi balik lagi ya, memang Pak Prabowo niatnya baik ke depan, mau menjawab masalah problem-problem kenegaraan ya, yang masalah yang mungkin kalau disisir itu banyak banget, bertumpuk-tumpuk gitu. Nah itu kan perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Jadi saya malah justru mempertanyakan urgensinya apa menolak gitu. Baik. Saya mau ke Pak Nyarwi selaku pengamat politik. Ini kan kita masih menanti ya Pak Nyarwi, apakah memang betul Bu Mega dan Prabowo nanti akan bertemu dan apakah pembahasannya lebih lanjut, kita masih menantikan. Tapi kalau Anda melihat bila ke depannya nanti kalau memang betul bahwa dari PDIP akan bergabung dalam KIM, seperti apa nanti melihat kontrol yang dilakukan dari DPR RI atau dari badan legislasi ini terkait dengan kinerja atau bagaimana perkembangan yang terjadi bagi negara kita, Pak Nyarwi? Ya, sebenarnya semua partai itu punya hak untuk membangun kerjasama atau koalisi, kan gitu. PDI Perjuangan tidak terkecuali, ya. Cuma kemudian kan orang kemudian bertanya-tanya ya, sejauh mana ya urgensinya maupun kontribusinya jika PDI Perjuangan itu bergabung ya ke pemerintahan Pak Prabowo. Itu satu. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, khususnya bagi PDI Perjuangan. Kalau Gerindra misalnya Mas Andi tadi bilang tentu visinya Pak Prabowo mengajak kan gitu elit untuk bersatu. Nah itu kan interaksi ya satu sama lain, tergantung apakah diterima apa tidak. Tapi balik lagi ya Kevin soal pertemuan, saya tidak spesifik soal tadi itu. Pertemuan saya kira itu urgen dan penting ya. Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu pemenang pileg, ya Gerindra pemenang pilpres dengan koalisinya kan gitu. Ya saya kira bagus dan penting gitu ya, partai ketua partai sekaligus yang satu menjadi capres gitu Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega kan gitu. Dan ini saya kira juga ada banyak hal yang bisa dibahas ya, tidak sekedar yang selama ini misalnya orang berpikir gabung untuk mendapatkan posisi di eksekutif misalnya begitu. Nah soal apakah fungsi parlemen dan seterusnya ya bisa berlangsung atau berjalan seandainya PDI Perjuangan untuk bergabung apa tidak. Saya kira ini tergantung ya dua sisi Kevin. Satu budaya politik dari para elit di parlemen itu sendiri, DPR khususnya ya partai-partai besar termasuk di sini PDI Perjuangan. Nah yang kedua gitu itu juga bagaimana konsolidasi yang dilakukan oleh presiden terpilih dalam mengelola kekuasaan eksekutif. Dua variabel itu menurut saya sangat mendasar. Saya mulai dari yang kedua dulu deh. Contoh ya, kalau misalnya kekuasaan presiden itu terlalu besar dalam arti melebihi ya apa yang ada di konstitusi itu ya dalam pengelolaan dan penggunaannya. Ini ada beberapa istilah yang seringkali muncul ya. Itu misalnya imperial presidensi ya, pemerintahan presiden atau presiden yang bergaya imperial atau imperium atau kerajaan lah kalau bahasa ini. Nah itu kan seringkali ada tuduhan-tuduhan misalnya presiden itu punya power yang luar biasa sehingga sulit untuk dikontrol ya, sehingga bisa membahayakan demokrasi. Nah kan gitu. Nah di situ tentu membutuhkan elemen-elemen yang ada di luar, khususnya partai-partai politik yang juga representatif di parlemen kan gitu. Nah yang kedua perilaku parlemen juga. Nah apakah parlemen ini senangnya hanya membebek saja tanpa menyampaikan kritik evaluasi? Tadi Bung Andi kan bilang ke partai-partai, katanya Pak Prabowo kalau tidak cocok ya dikritik saja, sampaikan saja misalnya gitu. Saking mungkin takut atau sungkan tidak mau melakukan kritik ke Pak Prabowo kan gitu. Nah atau punya kepentingan misalnya begitu. Nah ini yang juga saya kira menurut saya juga sama-sama merugikan. Jadi
parlemen misalnya tidak gagal menjalankan fungsinya, di konstitusi kita itu kan ada check and balances ya, pengawasan ya, selain legislating dan lain-lain, itu kan penganggaran, nah, itu kan fungsi-fungsi yang harus dijalankan di parlemen oleh semua partai, termasuk saya kira PDI Perjuangan. Nah, kalau misalnya fungsi itu melempem gitu, orang sering bilang itu parlemen hanya rubber stempel atau tukang stempel saja misalnya, dan sisi lain terjadi penguatan yang berlebihan ya pada eksekutif ya, memunculkan presidensi bergaya kerajaan, nah tanpa akuntabilitas dan tanpa kontrol. Nah ini yang saya kira sama-sama berbahaya. Jadi sebenarnya di sini saya kembalikan ya, menurut saya Kevin ya, itu bukan pada apa istilahnya kalkulasi absolut baik apa tidak gitu ya. Pertanyaannya apakah PDI Perjuangan bergabung dengan Pak Prabowo, kemudian ada beberapa tokoh atau pimpinan gitu yang bahkan menjadi menteri dari Kementerian Pak Prabowo di eksekutif. Bukan sekedar itu jawabannya, tetapi balik lagi dalam mengelola kekuasaan ini kita itu butuh pemerintahan kuat. Ya, saya setuju. Ya, Pak Prabowo bisa menyampaikan persatuan elit supaya bangsa ini, tadi Bung Andi menyampaikan, itu bagus sekali. Tapi sisi lain kita juga butuh mengelola negara ini dikelola secara demokratis kan gitu. Dan untuk secara demokratis itu kan ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan, termasuk check and balances parlemen itu sendiri, dan juga akuntabilitas kekuasaan presiden yang juga menjalankan kekuasaan secara demokratis. Nah ini yang dibutuhkan saya kira gitu ya, itu budaya elit bareng-bareng bersama-sama dalam mengelola demokrasi. Dan ini saya kira tokoh-tokoh politisi sekelas Pak Prabowo, sekelas Bu Mega itu sudah sangat paham dengan pilihan-pilihan dan opsi-opsi seperti ini. Itu kira-kira Kevin ya. Pak Nyarwi, tapi bagaimana Anda dapat melihat begitu ya, bila mana nanti semua 8 partai yang ada di kursi DPR ini bergabung begitu ya dalam pengambilan suatu keputusan di parlemen, terutama dalam sistem voting, apakah memang keputusan diambil itu merupakan berdasarkan kepentingan rakyat atau hanya kepentingan dari para elit dari anggota DPR sendiri? Pak Nyarwi. Begini, kita kan belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Kalau kita lihat ya di periode pemerintahan Presiden Pak Jokowi yang tinggal beberapa hari gitu, dalam periode-periode tahun lalu dan juga periode sebelumnya gitu, itu parlemen juga masih banyak sebenarnya. Paling sebelumnya itu ada beberapa partai ya, seperti katakanlah PKS, ada juga Demokrat yang di luar kekuasaan gitu, bahkan dulu juga PAN misalnya, kemudian gabung pelan-pelan gitu ya, terakhir bahkan dulu Gerindra gitu ya, sekarang terakhir kemarin tinggal PKS. Kita lihat kan kekuatan DPR ini dianggap makin lemah untuk katakanlah mengevaluasi dan mengkritisi. Walaupun terakhir tadi Bung Adi bilang PDI Perjuangan yang juga calonnya jadi presiden Pak Jokowi aja terakhir cukup keras. Ya, tapi mungkin ada konteks dan dinamikanya. Sebelumnya kan juga terlalu lunak juga kan, oleh banyak kalangan menyebutnya begitu. Jadi memang ya paling tidak ya secara konsisten dibutuhkan konsistensi begitu. Ada partai-partai yang memang secara konsisten gitu ya, bukan oposisi tapi menjalankan fungsi check balancesnya secara intensif di parlemen atau di DPR. Dan biasanya Bung Kevin kalau misalnya ada ketuanya ya partai yang kemudian bergabung di eksekutif, itu biasanya daya kritisismenya melemah. Tapi saya kira khusus untuk PDI Perjuangan ini agak berbeda. Kan tidak mungkin gitu ya, Bu Mega ditawari Pak Prabowo jadi menterinya, kan tidak mungkin. Artinya ketua umum dalam konteks ini PDI Perjuangan itu nggak mungkin ya, nggak seperti ketua-ketua umum partai-partai yang lain kan gitu. Nah, dan saya kira ini juga menjadi case yang menarik atau hal yang menarik. Kalau seandainya, kan kita bertanya-tanya juga, seandainya PDI Perjuangan ya bergabung dan kemudian ada di eksekutif juga, masih bisa nggak menjalankan perannya gitu ya secara kritis di DPR kan gitu. Nah, jangan-jangan ada inovasi-inovasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, tapi setahu saya itu biasanya akan muncul dilema ya ketika misalnya kepentingan di eksekutif itu tidak sejalan dengan apa yang juga harus dikritisi ya di parlemen. Itu kira-kira Bung Kevin. Nah, ini yang menarik, apakah memang dapat dipastikan bahwa semua dari partai yang masuk dalam kursi di DPR ini dapat menjalankan fungsi sebagai kontrol di DPR, terutama fungsi yang bisa memberikan yang secara konstruktif begitu kira-kira. Kalau Anda melihat kira-kira memang
apakah dapat dipastikan begitu ya? Sebagai pertanyaan terakhir juga bagi Pak Nyarwi, semua yang masuk bila mana nanti di dalam kursi di DPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Pak Nyarwi. Singkat saja. Ya, biasanya partai-partai yang dia makin lengket dengan kekuasaan presiden, khususnya ketua umumnya yang kita lihat dari pengalaman sebelumnya menjadi bagian dari menteri, itu sulit sekali menurut saya untuk secara tajam dan kritis. Tapi partai-partai yang di sana tidak menjadi bagian dari eksekutif, artinya menjadi penopang dari presiden, kekuasaan eksekutif, biasanya dia punya ruang lebih luas untuk menyampaikan kritik secara lebih tajam. Itulah kira-kira. Ya nanti kita lihat PDI Perjuangan apakah punya inovasi jalan tengah dalam berpolitik. Siapa tahu, kita belum tahu juga kan. Baik. Baik Pak Nyarwi, langsung saja ke Pak Fauzan. Apakah memang PDI Perjuangan dapat dipastikan dapat tetap menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pengontrol begitu ya di DPR meskipun saat ini belum ada kepastian apakah memang masuk ke dalam KIM atau tidak. Pak Fauzan, mungkin singkat saja. Saya kira kembali kepada fungsi DPR RI, ya, ini sebagai fungsi anggaran atau budgeting, yang kedua adalah fungsi pengawasan, dan yang ketiga adalah fungsi legislasi. Itu kan memang tugasnya undang-undang, perintah anggota DPR kan disumpah jabatannya melaksanakan itu. Dan kalau kemudian di dalam melaksanakan fungsi budgeting, kemudian fungsi legislasi dan fungsi anggaran itu ada dinamika, menurut saya wajar. Kalau yang saya rasakan selama saya 3,5 tahun di staf khusus menteri, ya, ketika kita berhadapan dengan anggota DPR, terutama mitra kerja di Komisi 8, mereka yang kadang separtai dengan menterinya juga lebih galak kok. Itu. Kalau menurut saya sih lihat ininya saja, konteksnya. Sebaliknya, kalau PDI Perjuangan pengalaman kemarin itu, ya kalau memang ternyata apa yang dilakukan oleh pemimpinnya itu adalah ternyata bertentangan konstitusi, ya harus diingatkan. Itu misalnya perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, itu kan sesuatu yang bertentangan. Walaupun kita dukung, tapi kalau kemudian ternyata bertentangan dengan konstitusi, ya harus diingatkan. Konsekuensinya seperti itu saya kira, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fauzan. Mas Andi, closing statement? Yang jelas pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini membawa pesan yang sangat besar bagi rakyat Indonesia ya. Pertama, bagi manapun juga harus kita redam ya kohesi sosial di bawah. Rakyat harus kita teladani untuk bersatu. Ya, jadi Pilpres sudah selesai dan saatnya kita membangun Indonesia ke depan. Jadi membangun Indonesia ke depan ini kan bukan berarti orang parpol udah lalu ngawasin aja, nggak kayak gitu. Jadi itu namanya orang parpol hanya disuruh untuk jadi pengawas saja, bukan untuk membangun. Biarlah orang profesional saja yang membangun. Jadi konsepnya kan nggak kayak gitu. Kalau ada putra-putra terbaik bangsa ya, meskipun latar belakangnya politisi, akademisi, aktivis, seniman, jurnalis atau apapun ya kita ajak untuk bareng-bareng membangun Indonesia ke depan gitu. Nah, termasuk apalagi pertemuan dengan Ibu Megawati ya, Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu. Jadi sesuatu yang sangat wajar, dan kalau kami mengajak PDIP ngajak Bu Mega untuk membangun Indonesia ke depan ya sesuatu hal yang sangat lumrah begitu. Jadi itu aja sih Mas. Jadi semoga ke depan Indonesia lebih maju dan bisa makin damai nih. Termasuk juga rakyat-rakyatnya makin sejahtera begitu. Baik, terima kasih Mas Andi. Semoga Indonesia ke depan lebih damai dan tentunya check and balances harus tetap dilakukan. Seperti yang dikatakan Pak Nyarwi tadi, meskipun sulit tapi semoga bisa dilakukan nantinya. Terima kasih. Sejumlah narasumber, Pak Nyarwi, Pak Fauzan dan juga Mas Andi telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Terima kasih. Terima kasih, pamit ya. Ya pemirsa, usai sudah Sido Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Kevin Pakan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.